James kemudian kembali ke akal sehatnya. Tamparan di kepala dari lidah berkata, "Saya mengerti apa yang Anda maksud. Saya akan ke kantor pertama untuk memberitahu mereka untuk memberikan JX Stomach Powder persetujuan khusus." Jenny merasa lega. James bertanya padanya, "Bagaimana kondisi Yo?" Jenny berkata, "Situasinya stabil, tetapi tidak lagi lebih baik," kata dokter. "Jika tidak ada obat khusus yang terus bekerja, tumor kemungkinan akan kembali." James juga tahu betul bahwa mengobati kanker bukanlah membangun gedung. Bahkan jika berhenti di tengah jalan, kemajuannya hanya akan stagnan, tidak mundur. Sebaliknya, mengobati kanker seperti menyimpan air di kolam yang terus mengalir. Hanya jika kecepatan penyimpanan air lebih besar dari kecepatan aliran air, kita dapat memastikan orang hidup. Jika penyimpanan air tiba-tiba berhenti, air di kolam pasti semakin kecil. Jadi, James berkata dengan cemas, "Saya akan pergi ke kantor sekarang, pertama-tama selesaikan bisnis, dan kemudian pesan tiket paling awal ke Indonesia." "Oke," Jenny menginstruksikan, "Sayang, demi Yo, kamu harus melakukan semua yang kamu bisa untuk membuat Tuan Kadir berjanji dan memberimu lebih banyak obat." "Saya tahu," James menjawab dan berkata, "Jangan khawatir, saya akan melakukan yang terbaik untuk memperjuangkannya." Setelah menutup telepon, dia segera meluncur kemudian ke markas FDA tempat dia bekerja. Memberi lampu hijau untuk bedak perut JX, baginya bukanlah tugas yang sulit. FDA mengklaim sebagai lembaga penelitian yang sangat netral dan adil, tetapi pada kenyataannya, mereka juga memiliki banyak transaksi abu-abu yang tak terlihat. Tahun-tahun ini, ada banyak pelepasan selektif obat dan alat kesehatan. Objek pelepasan semacam ini adalah perusahaan farmasi besar yang dikendalikan oleh plutokrat atau FDA memiliki banyak hubungan dengan perusahaan tersebut. Dengan identitas James, untuk obat resep sensitif, dia ingin mengeluarkan persetujuan maka tidak masalah. Belum lagi bubuk lambung JX yang bisa dijual bebas, itu lebih mudah baginya. Sebelumnya enggan memberikan persetujuan hanya fakta bahwa ia bias terhadap pengobatan oriental, selalu merasa bahwa obat-obatan yang berasal dari timur ini adalah ampas. Tapi sekarang, dia tidak bisa terlalu peduli. Terlepas dari apakah JX Stomach Powder baik atau buruk, ia harus segera melewati proses persetujuan, sebagai tanda niat baik kepada Kadir. Hanya dengan begitu dia akan memiliki kesempatan untuk kembali ke jalurnya. Pada saat ini, pil peremajaan JX sangat penting baginya. Untuk sedikitnya, itu bisa menyelamatkan nyawa putranya. Dalam skala yang lebih besar, ia bisa menjadi pahlawan sistem medis Amerika. Lagi pula, siapapun yang memperkenalkan obat ajaib dan manjur ini ke Amerika Serikat akan menjadi objek rasa terima kasih rakyat. Jadi, pil peremajaan JX, dia bertekad untuk memilikinya. Dan dalam perjalanannya ke FDA, video semalam tentang Yo yang meminum JX Renewing Pills, serta informasi terkait PET-CT, semuanya diserahkan ke Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS oleh Mayo Center. Di Amerika Serikat, FDA, juga dikenal sebagai Food and Drug Administration, adalah lembaga yang relatif independen, yang didirikan di bawah otoritas langsung Kongres AS, dan merupakan lembaga penegak hukum tertinggi di bidang makanan dan obat-obatan. Rumah sakit di Amerika Serikat, bagaimanapun, tidak berada di bawah kendali FDA, dan semua rumah sakit, publik dan swasta, berada di bawah Departemen Kesehatan AS. Apa yang terjadi tadi malam, bagaimanapun, adalah keajaiban yang belum pernah terlihat sebelumnya di bidang pengobatan kanker, dan Center Mayo secara alami harus melaporkan masalah ini kepada otoritas yang lebih tinggi pada waktu yang tepat. Setelah membaca semua informasi yang disampaikan oleh Mayo Center, Kepala Departemen Kesehatan, yang bertanggung jawab untuk mengelola sistem rumah sakit, sangat ketakutan sehingga dia menumpahkan kopi ke seluruh keyboardnya tanpa menyadarinya.
Dia berlari ke kantor menteri dengan panik dan tiba-tiba berkata, "Tuan, Center Mayo telah mengirim pesan bahwa sebuah perusahaan farmasi Indonesia telah menemukan obat yang efektif untuk kanker. Obat ini telah dipantau oleh mereka, dan efeknya melampaui semua pengobatan kanker yang dikenal saat ini." "Apa?" Sekretaris Layanan Kesehatan dan Kemanusiaan Erik berkata dengan takjub, "Ada yang seperti itu?" "Itu benar," orang yang bertanggung jawab berkata dengan tergesa-gesa. "Saya sudah membaca informasinya, dan jika Anda hanya melihat hasilnya, Anda mungkin akan terkejut juga." Menteri segera berkata, "Bawa komputer Anda ke sini dan laporkan kepada saya. Juga, saya ingin melihat semua informasi yang relevan." 1 jam kemudian, Menteri Kesehatan melakukan panggilan langsung ke ponsel James. Hanya setengah jam yang lalu, James baru saja selesai memproses dokumen persetujuan untuk JX perut bubuk dan mencap semua dokumen yang relevan dengan meterai persetujuan. Setelah menyelesaikan semua ini, dia langsung meminta sekretarisnya untuk memesan tiket ke Indonesia. Penerbangan terdekat akan lepas landas dalam 2,5 jam, jadi James segera pulang untuk mengambil paspornya dan bergegas ke bandara sebelum dia bisa pergi ke rumah sakit untuk menjenguk putranya. Tepat ketika dia sedang duduk di pesawat, dia tiba-tiba menerima telepon dari Menteri Kesehatan. Melihat pesan di ID penelepon, dia tidak bisa membantu tetapi sedikit terkejut di dalam hatinya. Meskipun dia dan Kementerian Kesehatan sama-sama departemen yang berhubungan dengan medis, mereka hanya sebagian tumpang tindih satu sama lain, jadi mereka tidak banyak berkomunikasi secara teratur. Ketika Menteri Kesehatan menelepon saat ini, dia segera menyadari bahwa itu pasti ada hubungannya dengan JX Renewing Pills. Jadi, dia buru-buru mengangkat telepon dan bertanya, "Tuan Erik, kamu ingin bertemu denganku tentang apa?" Pihak lain bertanya dengan nada bersemangat dan bersemangat, "James, saya dengar Anda mendapatkan JX Renewing Pills." James sama sekali tidak terkejut dan menjawab langsung, "Ya, sebuah perusahaan farmasi Indonesia membawakan saya sampelnya. Orang-orang Mayo Center melaporkan situasinya kepada Anda?" Menteri Kesehatan berkata dengan tergesa-gesa, "Situasinya sekarang telah mencapai Gedung Putih. Staf Gedung Putih menginstruksikan bahwa obat itu harus diperkenalkan ke pasar AS apapun yang terjadi, dan lebih cepat lebih baik. Apakah Anda memiliki perkiraan kerangka waktu?" James membeku dan bertanya dengan acuh tak acuh, "Tuan Erik, saya tidak terkejut bahwa berita ini sampai kepada Anda. Bagaimana bisa sampai ke Gedung Putih begitu cepat?" Sekretaris Kesehatan mengatakan, "Gedung Putih membuka saluran telepon khusus untuk kami 3 tahun lalu. Tingkat kematian tertinggi dari beberapa penyakit utama begitu ada terobosan, kami diharuskan melapor ke Gedung Putih terlebih dahulu." Omong-omong, dia buru-buru bertanya, "James, saya telah mengatur para ahli untuk melihat catatan Mayo Center. Obat itu memang terlalu luar biasa. Jika diperkenalkan ke Amerika Serikat, itu sangat penting bagi kami. Pada akhirnya ketika itu bisa masuk, bagaimana harganya setelah masuk? Apakah Anda punya rencana dalam pikiran untuk ini?" James berkata dengan canggung, "Sekarang masalah ini bukan terserah saya, terserah JX Pharmaceuticals. Saya di pesawat sekarang, siap pergi ke Indonesia untuk berbicara dengan mereka." Menteri Kesehatan berkata, "Maka Anda harus menemukan cara untuk bertemu dengan manajer puncak JX Pharmaceuticals dan bertanya kepadanya, berapa banyak dia dapat mentransfer paten obat ini. Selama dia mau mentransfer, biarkan dia membuka harga sesuka hati." James berkata dengan terkejut, "Jika obat ini benar-benar dapat diproduksi secara massal, maka prospek pasarnya, saya khawatir penjualan setidaknya $100 miliar setahun. Siapapun dengan paten seperti itu, saya khawatir mereka tidak akan mau mentransfer." Sekretaris Kesehatan berkata dengan serius, "Harga Anda biarkan dia merasa bebas untuk membuka. Kami tidak takut dengan harganya, saya hanya takut dia tidak akan menjual."
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.